Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial untuk menginstal aplikasi e-learning madrasah yang kebetulan diamanahkan kepada saya oleh salah satu madrasah yang ada di kota saya. E-learning ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu siswa dan guru untuk melakukan pembelajaran secara daring. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah yaitu dengan mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Perlu diingat sebenarnya e-learning madrasah ini bisa diinstal secara online dan offline. Namun ya, sekolah karena mempunyai sebuah website sekolah, maka inginnya bisa diakses dari mana saja melalui hosting yang ada di sekolah tersebut atau di madrasah tersebut. Langkah pertama tentunya adalah dengan mendownload aplikasinya di pack-e-learning.kemenak.go.id. Di situ ada login, kita login dulu ya. Kita login dulu. Ini ya. Oke. Login. Setelah kita login ya, di sini ya, di dashboardnya ini kita akan diberikan semua tentang e-learning madrasah ini ya. Di menu download installer itu ada aplikasi yang bisa kita download. Di sini ada dua versi, yaitu installer Windows dan installer yang akan dilakukan di hosting VPS atau yang lainnya, tentunya dengan sistem operasi Linux atau Mac. Oke, langkah pertama kita akan mendownloadnya ya. Kita download ya. Oke. Setelah itu kedua adalah dengan masuk kepada kontrol panel hosting tersebut ya. Kebetulan websitenya ada di langsung saja kita masuk cPanel. Setelah kita masuk ke dalam cPanel, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah dengan membuat sebuah subdomain di mana aplikasi itu akan kita install ya. Kita klik subdomain, kemudian di sini terlihat bahwasanya domain utama dari sekolah tersebut adalah ypksp.sch.id. Dalam kasus ini saya akan membuat sebuah subdomain e-learning. Oke, dengan root dokumennya berada di e-learning ya, di public html/e-learning. Oke, kita buat. Oke, nah berhasil ya. Jadi e-learning.ypksp.sch telah dibuat. Oke, coba kita lihat e-learning. Oke, di sini terlihat masih kosong ya. e-learning.ypksp.sch.id telah ada. Tinggal kita menginstal di dalam subdomain ini dengan cara ya, kita kembali ke cPanel. Di situ ada pengelola file,
kita buka, kita akan menuju ke direktori subdomainnya ya. Di sini terlihat masih kosong. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ekstrak ya aplikasi hosting yang kita download dari e-learning madrasah tersebut. Di sini ada dua file zip ya. Yang pertama itu database. Database ini adalah file data yang akan kita ekspor, kita import ke dalam database kita nantinya. Dan data web ini adalah master atau aplikasi yang harus kita letakkan di dalam hosting kita ya. Jadi ada dua dia. Oke. Nah, yang kita upload adalah data web ke dalam hosting kita. Kita coba unduh ya, select file, kemudian data web ya, kita upload ke dalam hosting kita. Kita tunggu sejenak. Oke, selesai ya, download data web telah selesai. Kita kembali kepada direktorinya, kita refresh ya, atau ulang ya. Kemudian kita ekstrak dengan mengklik tombol ekstrak ya. Tempatnya di public HTML learning ya. Oke. Kita ekstrak di sini, close. Di sini terlihat direktori up dan static ya. Ini mungkin adalah aplikasi dan statiknya. Oke, yang master data web itu bisa kita hapus ya. Kita bisa hapus, pati saja secara permanen. Oke. Di sini ya, sampai di sini aplikasi kita sudah dapat atau sudah terinstall di dalam hosting kita. Tinggal bagaimana caranya kita membuat database dan mengkoneksikan database tersebut kepada aplikasi ini. Oke, kita kembali kepada cPanel ya. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan membuat database yang nantinya akan kita import database yang telah disediakan oleh e-learning madrasah tersebut ke database yang akan kita buat ini dengan mengklik database MySQL ini. Kita buat database YPKSP ya, ini sebagai contoh. Buat database, kemudian setelah kita buat database-nya, kita buat usernya sama saja, mungkin kita buat YPKSP ya. Kemudian kita buat passwordnya, kita generate saja ya, menggunakan kata sandi ini yang telah di generate ini. Kemudian buat pengguna. Setelah itu kita akan memberikan akses database ke pengguna yang kita buat tadi, yaitu dengan tambah pengguna database. Tadi kita buat YPKS ya. YPKSP ya, kepada pengguna YPKSP tambah. Di sini kita akan memberikan semua akses ya, database ke pengguna tersebut di halaman kelola akses pengguna ini. Kemudian kita buat perubahan. Selanjutnya kita menuju PHP admin. Kita buka
buka databasenya, kemudian kita mengimport database yang telah diberikan bersamaan dengan aplikasi yang kita download tadi. Kemudian kita import, kita tunggu sejenak. Oke, di sini kita sudah berhasil mengimport database ke dalam database yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk lagi ke direktori database yang kita buat tadi, ya, di e-learning. Kemudian masuk kepada direktori aplikasi ini, ya. Kita membuka direktori config, kemudian di file database PHP kita lakukan edit untuk memasukkan password, ya, dan database yang kita buat tadi, ya. Kita konfigurasi di sini, ya. Kita pastikan ini database yang kita buat tadi. Kemudian localhost, ya, sebagai database kita pakai localhost. Kemudian username-nya tadi Padang Sidimpuan YPKSP, ya. Kemudian database-nya juga sama, gitu, ya. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sampai di sini koneksi antara aplikasi ke database sudah dilakukan. Kita menuju kepada subdomain di mana e-learning itu berada. Oke, di sini kita melihat error, ada error, ya. Ini terkait dengan IonQ yang merupakan sebuah extended dari PHP, ya. Coba kita periksa. Kita periksa di PHP manajernya. Oke, di sini terlihat bahwasanya PHP yang digunakan versi 74, ya. Seharusnya itu yang direkomendasi program adalah versi 56. Oke, kita tukar saja, ya. Kemudian kita coba refresh. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam e-learning madrasah. Sampai di sini kita kembali ke login pack e-learning Kemenak tadi. Di sini ada token, ya, yang diberikan untuk login kepada aplikasi. Kita kopikan saja, kita kasih passwordnya, kemudian, ya, login. Oke, maka kita sudah masuk ke dalam aplikasi e-learning Kemenak tadi. Sampai di sini, ya, kita sudah berhasil untuk menginstal aplikasi e-learning madrasah. Di video berikutnya mungkin saya akan mencoba, ya, membuat tutorial bagaimana untuk menjalankan aplikasi ini, ya, baik murid maupun guru. Mungkin sampai di sini saja tutorial instalasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.